Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa? Warga desa yang sehat, pendidikan yang berkualitas, pendapatan yang meningkat dan merata, lingkungan desa yang tetap lestari, desa aman, nyaman, dan damai berkeadilan. adat dan budaya desa yang terlindungi. Semua itu adalah cita-cita kita bersama melalui SDGs Desa. kita bergabung dengan seluruh warga Sibi. Melangkah maju, mewujudkan cita-cita bersama. Desa-desa di Indonesia telah menapaki kemajuan. Butuh kebayaan yang tetap terjaga. Fasilitas di desa semakin baik, pendidikan dasar mencukupi. Akan tetap kita tidak boleh lengah, sebab masih banyak tantangan yang menghadapi. pengangguran pemuda desa. Pengangguran pemuda desa harus diatasi. Penurunan kemiskinan desa harus lebih cepat lagi. Kebakaran hutan harus dihentikan. Kekerasan terhadap perempuan harus dihilangkan. Pekerjaan-pekerjaan yang belum usai ini, Kini harus kita tuntaskan. Jadi, mari berdiri. mari berdiri. Mari berdiri sebaris, berjajar bergandengan tangan, Melukis kuntul baris, Mewujudkan cita-cita kita bersama. dan pastikan Tidak ada satupun warga desa yang tertinggal di belakang. mari membangun Indonesia dimulai dari desa. 18 tujuan untuk mewujudkan desa yang lebih baik. Acara ini didukung oleh Desa Pay, cashless-nya kerabat desa Indonesia, sebuah aplikasi pembayaran online. Di Desa Pay, kita akan mendapatkan update berita desa dari TV Desa. Unduh aplikasi Desa Pay segera. Salam bahagia kerabat desa Indonesia. Mari berdiri sebaris, lupis kontrol baris, salam SDGs Desa. Pagi ini sepertinya responnya luar biasa, karena sebelum pintu Zoom ditutup ini udah mendekati batas ruang yang kita punya, 300. Jadi 296 ini pintu Zoom kita tutup, jadi saya yakin banyak kerabat desa yang kemudian hanya bisa mengikuti di channel YouTube, dan akan ada tim kita untuk memantau chatting di YouTube. Ini menarik karena menurut saya fresh from the oven, jadi baru saja keluar dari oven kalau bicara kue. Kalau bicara masakan ini baru saja diangkat dari tempat masaknya. Saya ingatkan teman-teman jangan resen kecuali Anda akan bisa dikeluarkan dari ruangan Zoom kita kali ini. Dan idenya atau judulnya ini mendialogkan. Jadi kalau mendialogkan ini ada ruang lebih untuk bertanya. Jadi bukan hanya nanti di hari Jumat, tapi Permendes 7 2021 ini Kapus Datin kita membuka ruang untuk dialog. Jadi mungkin hanya akan memberikan penjelasan sekilas dan kemudian memberikan ruang untuk teman-teman memberikan pendapat atau pandangan-pandangannya. Seperti biasa, update dulu dari Gus Ivan dan kita akan masuk ke tema. Silakan Gus. Terima kasih Gus Betul dan kerabat desa sekalian, juga para tenaga pendamping profesional. Jadi kemarin kami mengirim undangan juga dari Sapa Desa, juga menyampaikan kepada para kepala desa di seluruh Nusantara gitu,
Kemudian kami juga mengirim undangan pada para kepala desa yang ada di HP kami gitu ya. Ini saya lihat misalnya sudah ada Pak Kades Agus Margono dari Indragiri, Ranca Bali, Bandung. Kemudian ada Kades dari Ngunut, ini Magetan. Yang tidak pernah lupa ini Mbah Kades Geni Langit, ini juga ada di sini. Kemudian Pak Carek atau Sekdes juga saya lihat sudah ada yang masuk Zoom dan ketemu di chat YouTube. Jadi yang disampaikan Gus Kaco tadi bahwa pagi ini kita akan berdialog terutama tentang peraturan Menteri Desa tentang prioritas penggunaan dana desa 2022 ya. Jadi ini satu dalam konteks kebijakan publik, ini satu prestasi tersendiri soal timing waktunya ya, waktu keluarnya. Karena yang diinginkan oleh desa selama ini yang masuk ke Kementerian Desa adalah sudah keluar prioritas penggunaan dana desa lebih cepat pada saat penyusunan RKPDes. Kita tahu RKPDes jadwalnya pada bulan Juli sampai September. Bu Lain Hariroh dari Pati hadir juga, terima kasih. Jadi Gus Halim pada tahun lalu itu sudah merancang pendataan SDGs desa, IDM berbasis SDGs desa itu selesai di bulan Mei. Ya. Meskipun waktu itu sudah dibicarakan bagaimana dengan proses puasa dan kemudian Lebaran di awal Mei gitu. Kemudian dirancang bahwa draft untuk Permendes prioritas penggunaan dana desa sudah disusun sejak awal tahun. Nanti kekurangannya jenis prioritas dan apa namanya itu kegiatan-kegiatannya itu akan disusun kemudian berbasis hasil IDM dan hasil SDGs desa. Kemudian di samping itu juga sesuai dengan biasanya kementerian itu pada menjelang pertengahan tahun itu menyusun usulan untuk pidato kenegaraan Bapak Presiden. Ya, jadi di situ ada prioritas penggunaan dana ke transfer ke daerah dan dana desa. Nah dari situ kemudian disusun prioritas penggunaan dana desa. Jadi tahun lalu misalnya itu turun dari Kemenkumham pada 30 September. Itu sudah ada kemajuan dari tahun-tahun sebelumnya. Meskipun tanggal pengundangannya tentu saja sekitar seminggu lebih awal gitu. Kemudian untuk yang tahun ini tanggal pengundangan juga sudah di pertengahan Agustus. Tapi kita tahu munculnya pada malam Rabu kemarin ya. Kemudian langsung disebarkan ke seluruh Indonesia. Kemudian halo. Halo Gus. Mohon maaf ini. Ya. Bogor habis hujan jadinya agak aneh. Saya khawatirnya ada panggilan dari menteri, jadi teman-teman berharap 2 jam nggak bisa ini. lanjut. Ya. Jam 8 harus mendampingi beliau. Kayaknya nggak bisa 2 jam. Tapi kalau dibutuhkan nanti kita lanjutkan lain waktu bisa. Jadi Siap. Jadi seperti itu beberapa hal yang baru
bahwa prioritas penggunaan dana desa ini Gus Halim itu memang punya target supaya sampai kepada desa dan lebih cepat sehingga bisa digunakan untuk penyusunan RKPDes dan APBDes. Secara umum itu arahan Gus Halim untuk prioritas penggunaan dana desa itu supaya bahwa ini basisnya itu adalah peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2014 bahwa Kementerian Desa itu memang punya amanat, punya tugas untuk menyusun prioritas penggunaan dana desa. Nah, mengapa harus ada seperti itu? Karena dana desa itu sesuai PP 60 2014 pada akhirnya itu disusun sebagai dananya APBN. Dan salah satu pertanggungjawaban di dalam keuangan negara itu maka harus ada prioritas nasional. Kemudian karena itu prioritas nasional disampaikan kepada anaknya Undang-Undang Desa. Jadi banyak yang bilang kok bisa anaknya? Ya karena undang-undangnya lahir dulu. Setelah itu kemudian muncul Kementerian Desa, jadi pasti anaknya. Kalau kemudian lebih dulu itu orang tuanya itu. Ya jadi berarti penambang profesional itu cucu ya? Ya, cucunya Undang-Undang Desa. Nah, kemudian disusunlah itu setiap tahun. Mengapa setiap tahun? Karena peraturan Menteri Keuangan untuk dana desa itu juga disusun setiap tahun. Jadi mengikuti hal itu. Kita ketahui beberapa hal prinsip di dalam Undang-Undang Desa namanya alokasi dana desa. Tapi kemudian ada perkembangan lanjutan dibedakan antara alokasi dana desa dengan dana desa. Jadi itulah yang kemudian menyebabkan alokasi dana desa terutama khusus untuk pemerintahan desa, sementara lainnya itu menggunakan dana desa. Ada beberapa hal yang kalau kita lihat sesuai dengan yang disampaikan oleh Gus Halim yang belum sepenuhnya masuk di dalam peraturan Menteri Desa tentang prioritas penggunaan dana desa. Tapi sejak awal itu Gus Halim sudah menyampaikan bahwa dalam hal-hal tertentu maka itu akan disampaikan kemudian. Ya. Jadi untuk kebijakan-kebijakan tertentu itu akan disampaikan kemudian. Itu ada di dalam bab 6 ini, kemudian pasal 16. Nah, apa itu hal-hal tertentu? Jadi karena pandemi COVID itu beberapa kajian dari universitas maupun di internal Kementerian Desa, antara lain opsi mengenai apakah pemerintah desa itu bisa mendapatkan perangkat desa, pemerintah desa, bisa juga BUMDes dan PLD karena pendamping di level desa itu, apakah boleh mendapatkan beasiswa untuk rekognisi pembelajaran lampau dari dana desa. Jadi itu sudah ada kajiannya, cuman kemarin saya kira karena kena COVID jadi belum sempat didiskusikan intensif dan kemudian harus didiskusikan bersama Pak Tito, Pak Mendagri, di antara dua menteri ini. Kemudian tentang dana operasional untuk kepala desa, itu juga akan waktu itu sudah dirancang, sudah ada sampai nilai nominalnya begitu, tapi itu harus didiskusikan dengan Menteri Dalam Negeri ya. Dan kemudian dengan Sekretariat Negara, karena ini berkaitan dengan yang Presiden Jokowi sudah menyebutkan di dalam revisi terakhir tentang PP 43 sudah ada di sana. Bagaimana kalau kemudian muncul di dana desa. Kemudian itu juga berkaitan bahwa ADD
itu untuk pemerintahan, sementara dana desa untuk yang lain. Jadi hal-hal seperti itu dalam proses, sehingga dalam hal ada sesuatu yang baru, maka kemudian itu akan disusun kemudian yang tadi itu. Jadi itu hal-hal yang memang pada bulan Mei kemarin itu belum sepenuhnya definitif. Untuk hal-hal yang lain itu kalau kita lihat memang hampir ada yang mengatakan hampir sama dengan tahun sebelumnya, dan itu yang menarik adalah kalau relatif akan sama, maka pemerintah desa juga akan lebih mudah untuk bergerak. Jadi dalam bayangan Gus Halim itu makin lama itu peraturan menteri untuk prioritas penggunaan dana desa itu akan makin ringkas. Jadi mengapa makin ringkas? Karena akan berisi hanya prioritas nasional. Jadi banyak keleluasaan diberikan kepada desa. Makanya kalau dilihat versi beliau tahun lalu, beliau kalau ada peraturan menteri yang penting seperti ini memang langsung berdiskusi di lantai 2 di ruangan beliau. Itu beliau sendiri yang kadang-kadang itu mencari diksi, kalau istilah beliau diksi. Jadi diksi atau pilihan kata sehingga lebih sederhana dan lebih operasional. Kalau di sini di mana gitu kan? Misalnya gitu. Itu salah satu diksi beliau ya, yang kemudian setelah saya sembuh dari alumni kemudian diskusi itu beliau menyampaikan beberapa hal. Misalnya ini kalimat penetapan prioritas. Ini asli yang dipilih oleh beliau kalimatnya, ya, misalnya seperti itu. Sehingga di situ penetapan prioritas penggunaan dana desa harus merujuk kepada data masalah dan potensi desa. Ya. Kita tahu dalam berbagai kesempatan beliau selalu mengatakan harus berbasis masalah desa, harus berbasis potensi desa. Kemudian hasil pemutakhiran data berbasis SDGs desa. Ini pemutakhiran data ini juga istilah asli dari beliau. Jadi bukan pendataan, bukan pengumpulan data, tapi langsung pemutakhiran data. Karena beliau beralasan desa itu sudah memiliki data sejak dulu. Jangan selalu menganggap apa-apa dimulai dari awal gitu. Sehingga menyadari sejarah desa dalam hal pendataan maka disebut pemutakhiran. Kemudian sistem informasi desa ya. Itu di dalam undang-undang desa itu beliau menyatakan ini memang ada bagian yang tidak langsung muncul di PP-nya. Jadi dalam PP 43 tidak langsung muncul sistem informasi desa karena dianggap sudah jelas di dalam undang-undang desa. Nah, itu ada di dalam setelah pasal-pasal 78. Kalau istilah di kementerian setelah pasal-pasalnya Kementerian Desa, karena di situ ada pembangunan itu. Nama aslinya Sistem Informasi Pembangunan Desa dan Kawasan Pedesaan. Jadi memang terutama berkaitan dengan pembangunan. Dalam hal SID belum bisa dimanfaatkan secara optimal. Nah, itu juga kata-kata beliau itu. Tidak pernah ada gagal, tapi hanya ada optimal. Tidak pernah ada mundur gitu, tapi optimal karena yakin itu diselesaikan. Saat ini seperti sudah sama-sama kita ketahui ada gugus tugas SDGs desa di kementerian. Nah, seandainya ada desa yang masih sangat sulit untuk menyelesaikan itu, maka menggunakan data IDM. Intinya adalah harus menggunakan data yang dimiliki desa, menggunakan data yang ada di desa. Jadi ada data-data yang sebetulnya di level keluarga, di level desa, tetapi tempatnya, lokus datanya atau hasil pendataannya
itu tidak ada di desa, maka itu desa tidak menggunakan. Makanya kemudian di sini adalah IDM, karena desa bisa mendownload dari idm.kemendesa.go.id. Itu adalah data yang lengkap kedua setelah data SDGs desa. Nah, kemudian kalau kita lihat di dalamnya, ya, ini tahun lalu itu dianggap sebagai salah satu prestasi kebijakan publik. Ini kalau kita lihat di dalam pasal tentang ketentuan umum, itu ada pasal yang namanya SDGs desa. Ya, ada bagian atau penjelasan yang disebut SDGs desa. Mengapa ini dianggap satu terobosan kebijakan publik? Karena kalau kita membuat ketentuan umum, itu dilarang atau tidak boleh berupa singkatan. Jadi kemudian alasan dari Gus Halim, SDGs desa itu bukan singkatan. Itu sama saja kita menyebut, daripada kita menyebut pendingin ruangan atau menyebut kalau di barat itu disebut air condition gitu ya. Kita langsung menyebut AC seperti itu misalnya. Jadi karena itu di dalam sini disebut langsung SDGs desa. Jadi tidak usah mengatakan Sustainable Development Goals desa, tujuan pembangunan berkelanjutan desa, tapi SDGs desa. Supaya desa punya kekhasan yang gampang gitu. Karena ini cuman dalam kaidah-kaidah kebahasaan itu cuman dua kata itu mudah. Jadi ini salah satu yang hal yang baru yang sudah muncul di tahun lalu. Kemudian di dalam pasal 2 itu sama dengan tahun lalu, hanya di sini ditambahkan tahun 2022. Mengapa ini penting? Karena di Januari tahun 2021 itu beberapa kepala desa mengirimkan WA ke Sapa Desa yang isinya itu bagaimana kami menjalankan BLT, aturan-aturannya. Kan sudah ada gitu kan. Kan sudah ada. Tapi itu hanya untuk tahun yang lalu gitu. Yang tahun sekarang bagaimana? Apakah harus pendataan dan sebagainya. Makanya kemudian diberi batasan di 2022. Jadi sudah pasti tahun depan akan ada peraturan menteri tentang prioritas penggunaan dana desa untuk tahun berikutnya. Dan ini ditegaskan dan sejak tahun lalu Gus Halim menyampaikan misalnya bahwa ini itu adalah acuan bagi semua pihak pemerintahan berkaitan dengan dana desa. Jadi Gus Halim memberikan batasan wewenang di dalam prioritas penggunaan dana desa ini adalah terkait dana desa. Bagaimana dengan dana-dana lainnya di dalam APBDes? Itu diberikan keleluasaan kepada desa. Atau kalau ada peraturan tertentu lainnya yang berkaitan dengan dana-dana di luar dana desa. Jadi di sini hanya khusus dana desa dan kemudian nanti RKPDes-nya itu adalah RKPDes khusus prioritas penggunaan dana desa. Tujuannya apa? Tujuannya supaya pengaturannya hanya spesifik di sini dan desa masih memiliki ruang yang sangat luas untuk melakukan musyawarah desa untuk hal-hal yang lain. Kemudian prinsip-prinsip ini kita ketahui ini hal yang baru sejak tahun lalu. Ada kemanusiaan, keadilan, kebinekaan, keseimbangan alam, dan kebijakan strategis nasional. Ya. Jadi kemanusiaan ini Gus Halim sudah memastikan harus ada kemanusiaan, keadilan, kebinekaan ini namanya dulu macam-macam, tapi kemudian menjadi kebinekaan karena kita mengetahui memang desa-desa berbeda-beda, jadi selalu mengakui perbedaan asal-usul dan sejarah desa. Keseimbangan alam kenapa kemudian muncul? Jelas itu karena
Sustainable Development Goals dari PBB. Sustainable-nya itu terutama pada kalau SDGs desa tentang iklim, darat, dan laut, itu soal keseimbangan alam. Kebijakan strategis nasional ini untuk menegaskan, ini diingatkan waktu tahun lalu oleh Pak PP 60 bahwa ini APBN. Jadi mau tidak mau memang ada amanat kebijakan strategis nasional. Dan itu memastikan kepada publik bahwa ada yang linear. Halo. Oh, ini Gus Ivan keluar. Halo, Gus Ivan. Sepertinya sorry nih, nyari ruang untuk bisa dapat internet jadinya. Siap. Mohon maaf. Nah, kemudian ada yang diatur berikutnya adalah mengenai jelaslah itu prioritas penggunaan dana desa, kemudian bagaimana menetapkannya di dalam Musdes, kemudian publikasi dan pelaporan serta pembinaan. Kemudian basisnya itu adalah pedoman umum yang kemudian menjadi lampiran. Dan kita ketahui sejak tahun lalu lampirannya itu dibuat sangat-sangat ringkas. Memang kemudian ada beberapa pertanyaan dari desa. Apakah boleh melakukan hal yang lain di luar yang ada di lampiran? Merasa begitu. Ya, kalau yang di lampiran sudah tidak ada masalah di desanya, tentu saja bisa melakukan hal yang lain. Hanya saja itu sesuai dengan asas-asas wewenang desa, ya, dan kemudian wewenang asal-usul dan wewenang berbasis tradisi yang ada di desa. Prioritas penggunaan dana desa itu yang pertama pemulihan ekonomi nasional, dan kemudian program prioritas nasional yang sesuai kewenangan desa. Ini 1, 2, dan kemudian 3. Kalau tahun lalu disebut adaptasi kebiasaan baru terhadap COVID, kemudian di tahun ini namanya mitigasi dan penanganan bencana alam dan non-alam, sesuai kewenangan desa. Kemudian dengan demikian kita tidak terlalu sulit membandingkan dengan tahun lalu misalnya. Ya, untuk pemulihan ekonomi nasional itu ada tambahan yang pertama, yaitu penanggulangan kemiskinan. Jadi kalau tahun lalu tidak disebut spesifik, sekarang menjadi spesifik, ada penanggulangan kemiskinan. Kita ketahui kemarin ada tulisan Gus Halim 1 halaman penuh itu di media Indonesia tentang memupus kemiskinan ekstrim di desa. Jadi Gus Halim yakin itu selesai, ya. Kemudian yang kedua tentang BUMDes. BUMDes ini penting. Kenapa seperti itu? Karena PADes dari desa, baik jumlah maupun persentasenya secara nasional, itu turun drastis justru sejak desa mendapatkan dana desa. Jadi bukan hanya turun persentasenya, karena dana desa itu meliputi rata-rata 58% APBdes, kemudian PADes-nya itu turun menjadi hanya 3%, tapi nilainya, ya, jumlah PADes-nya juga turun. Itu artinya adalah desa sedang warning, itu sedang masa warning, seandainya suatu ketika dana desa itu turun atau bahkan hilang, itu desa akan sangat kesulitan karena PADes-nya terlalu kecil dan cenderung menurun. Makanya kemudian kita lihat, karena Bapak Presiden Jokowi menyampaikan berbagai aturan di desa itu harus
free, layanan di desa free, tidak ada pembayar, maka pendapatan asli desa yang paling memungkinkan adalah BUMDes. Karena itu di dalam Permen Desa prioritas penggunaan dana desa disediakan slot untuk pengembangan BUMDes. Kemudian untuk prioritas nasional itu adalah pendataan. Kembali lagi soal pendataan, dan itu basis dengan teknologi informasi dan komunikasi. Kita ketahui banyak yang menyampaikan di bulan-bulan Januari dan Februari, apalagi kemudian bulan Maret ketika ada surat dari Bu Ses BPMD waktu itu untuk pendataan IBM di desa. Kenapa prioritas penggunaan dana desa turun setelah itu? Pendataan kenapa munculnya setelah itu? Sebetulnya sudah ada di Permendes 13 2020, tapi tidak terbayangkan bahwa bentuknya pendataan SDGs desa gitu ya. Nah, sekarang sudah terbayang bahwa tahun depan pun seperti itu dengan cara yang jauh lebih murah karena hanya pemutakhiran. Tahun ini adalah tahun yang paling sulit karena membentuk data baru, tapi tahun-tahun berikutnya tinggal pemutakhiran. Gus Halim merencanakan bersama Pak Mendagri bahwa di desa itu ada satu perangkat desa atau siapa saja yang memang khusus tentang pendataan. Jadi sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri untuk pendataan, ada yang khusus mengelola itu, yang memang gunanya memastikan data desa selalu baru, ya, selalu baru. Kemudian pengembangan desa wisata, ketahanan pangan, sekarang ada nabati dan hewani. Ini memang hasil kesimpulan di DPR bahwa harus ditegaskan ada hewani juga, tidak hanya nabati. Kemudian memang juga Bapak Presiden menyampaikan bisa apa tidak kemandirian pangan hewani itu munculnya dari desa. Jadi bukan program-program yang besar-besar begitu, tapi memang wujudnya dari desa. Maka kemudian muncullah ketahanan pangan nabati dan hewani. Saat ini misalnya ada pilot project untuk desa-desa mengembangkan kemandirian dan kemudian menjual pangan hewani ke desa lain gitu dengan lebih banyak ya. Kemudian stunting secara khusus, stunting ini sebetulnya karena lebih mudah juga dijalankan di desa daripada langsung di level kabupaten, provinsi, dan nasional. Kemudian desa inklusif, desa ini Gus Halim selalu setuju dengan istilah ini. Kita ingat sejak awal itu beliau punya konsep desa surga, ya, desa untuk semua warga. Apalagi namanya kalau bukan SDGs desa, no one left behind, atau desa inklusif yang memang untuk semua warga. Kemudian untuk mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam ini dibuat menjadi lebih luas ya. Jadi bencana alam, non alam, dan BLT dana desa. Tahun lalu ada bayangan bahwa 2021 BLT dana desa sudah tidak perlu lagi, paling tidak setengah tahun terakhir, karena COVID-nya sudah akan turun dengan vaksinasi. Ternyata ada perkembangan baru varian-varian COVID, sehingga kita hasil kajian di berbagai rapat kabinet, kita tetap harus menyiapkan BLT dana desa. Nah, ada hal yang menarik di tahun 2020, lazimnya desa-desa itu menganggarkan dalam APBDes untuk bencana itu tidak lebih dari 2%. Tapi ketika COVID melanda, itu tahun lalu itu untuk urusan COVID, BLT, ya, itu mencapai 37% dari APBDes. Bagaimana dengan tahun ini? Perkiraan maksimumnya itu 40% dari dana desa, bukan APBDes, dana desa. Jadi artinya apa? Artinya yang 60% itu tetap bisa dikelola oleh pemerintah desa secara nasional. Ada beberapa
desa tertentu yang karena BLT-nya terlalu banyak memang bisa menjadi sangat sedikit yang ruang fiskal untuk pemerintah desa, tapi secara nasional itu tidak akan lebih dari 40%-an ya. Untuk BLT maupun untuk COVID-19. Jadi ada ruang yang sangat banyak dan Kementerian Keuangan itu dari data Omspan yang dilaporkan kegiatan desa itu menunjukkan misalnya sampai 30 Juni itu desa sudah membangun jalan, rumah layak huni dan sebagainya yang sangat banyak. Tahun lalu saja di Desember itu ternyata desa juga membangun sangat banyak sesuai laporan dari tenaga pendamping profesional. Jadi artinya realnya ruang fiskal desa masih muncul banyak. Secara nasional tentu saja ada desa tadi yang jadi sangat sedikit. Dan Kementerian Desa mendeteksi tahun lalu misalnya ada 140-an desa yang memang ruang fiskalnya itu hampir nol di bulan Desember. Jadi itu semua dilaporkan Gus Halim kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan untuk kemudian memperhatikan kebijakan di 2021 dan 2022. Kemudian BLT sesuai peraturan perundangan, ya tentu saja maksudnya adalah di sini, gitu ya. Jadi di dalam Permen Desa tentang prioritas penggunaan dana desa. Bagaimana penetapannya? Penetapannya itu menggunakan RKPDes dan sejak tahun lalu Gus Halim dan tim itu sudah memahami bahwa wewenang berkaitan dengan dana desa itu adalah RKPDes, terutama yang untuk prioritas penggunaan dana desa. Artinya apa? Artinya desa kalau punya PADes yang banyak bisa menggunakan yang versi lain. Tapi Musdes, RKPDes untuk dana desa itu yang diatur di dalam Permen Desa tentang prioritas penggunaan dana desa itu. Ya, jadi bentuknya mudah dan ini sudah diatur di dalam Permen Desa 21/2020. Ya. Jadi ada yang banyak yang bertanya menggunakan yang mana ini, yang Permendagri apa Permen Desa. Di dalam PP 47 2015 di situ sudah jelas disebutkan bahwa urusan musyawarah desa karena itu berkaitan partisipasi itu ada di Kementerian Desa. Kemudian urusan keuangan APBDes itu ada di pemerintah untuk pemerintahan, jadi di Kementerian Dalam Negeri. Makanya Gus Halim memastikan ini hanya untuk RKPDes dana desa. Kemudian juga Musdesnya juga terutama diatur untuk RKPDes. Jadi Musdes yang seperti itu. Desa tentu saja punya Musdes-Musdes yang lain. Kalau menurut IDM rata-rata desa itu Musdesnya itu sampai 7 Musdes per tahun ya, dari data IDM. Jadi ada Musdes-Musdes yang memang tidak diatur di dalam prioritas penggunaan dana desa. Di sini hanya Musdes, RKPDes untuk dana desa. Jadi ada Musdes, kemudian ada berita acara, dan kemudian berita acara itu disiapkan supaya bisa disampaikan ke Kementerian Desa. Gunanya sebetulnya dua. Yang pertama itu dokumentasi. Jadi dari kajian tim Litbang di Kementerian Desa, salah satu kesulitan desa itu dokumentasi, terutama kalau ada pergantian pemerintahan desa. Makanya Kementerian Desa kemudian menyusun loker untuk masing-masing pemerintah desa. Jadi kalau sekarang ini tenaga pendamping profesional itu punya loker. Berbagai dokumen yang dimiliki pendamping profesional, kalau itu elektronik bisa diletakkan di loker. Jadi bisa dibuka di mana saja, kapan saja, seperti itu. Nah, tahun ini itu loker juga akan dibuka untuk seluruh pemerintah desa. Jadi misalnya kalau ada pemeriksaan inspektorat dan sebagainya, itu dokumen-dokumen yang di PDF-kan ditaruh saja di loker masing-masing pemerintah desa, sehingga
kalau ada apa-apa pemeriksaan tinggal langsung merujuk ke sana. Dan itu dijamin keamanannya oleh Kementerian Desa, sehingga memudahkan komunikasi dengan Inspektorat Daerah, BPK, BPKP, dan sebagainya. Jadi seperti itu dimasukkan untuk bisa disimpan. Kemudian bentuknya adalah swakelola. Jadi kami masih ingat tahun lalu itu, apakah perlu dibuka yang lain dalam kondisi pandemi, kemudian Gus Halim memberikan posisinya swakelola. Ya, jadi kalau bukan kontraktual, tapi bentuknya swakelola. Tujuannya sebetulnya sederhana, supaya manfaat yang lebih besar itu ada pada desa. Bagaimana untuk yang sulit-sulit, untuk pekerjaan yang sulit, misalnya desa membutuhkan jembatan yang sangat sulit, sesuai aturan ya tetap bisa selain swakelola, tapi itu karena sesuatu yang sangat sulit. Jadi sesuatu yang perkecualian itu tentu saja masih bisa, dan seperti kaidah di dalam perumusan kebijakan, yang menyusun kebijakan ini menteri, karena namanya peraturan menteri. Jadi kalau sampai perlu ada pengecualian, maka menteri bisa memberikan pengecualian seperti itu. Tapi tentu saja itu sangat terbatas. Kemudian supaya dibedakan antara swakelola dengan padat karya, karena swakelola bisa dilakukan tanpa padat karya, tapi diutamakan supaya menggunakan padat karya. Mengapa sampai diutamakan padat karya tunai desa? Karena sudah teruji, baik hitungan kami, hitungan BPS maupun desa-desa yang melaporkan dalam Sapa Desa, itu begitu menggunakan padat karya tunai desa itu ternyata yang paling banyak diuntungkan adalah warga desanya sendiri. Jadi makanya kemudian diletakkanlah swakelola ini utamanya menggunakan PKTD. Jadi saya masih ingat kajian itu selesai di awal Agustus, kemudian setelah itu langsung ada ayat seperti ini. Dan padat karya tunai desa, meskipun banyak yang menyampaikan kok 50%-nya itu upah pekerja. Jadi ini untuk setiap kegiatan, bukan total padat karya, tapi setiap kegiatan padat karya itu 50%-nya untuk upah pekerja. Memang ini dimaksudkan untuk memberikan kesejahteraan bagi warga desa. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang rumit di masa pandemi ini itu ditunda gitu. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang mudah yang bisa dikerjakan gotong royong seperti itu yang kemudian disebutkan dalam padat karya. Tapi kita perlu melihat Permen Desa 21 2020, di situ ada padat karya ekonomi produktif. Jadi tidak hanya harus membangun fisik, tapi padat karya ekonomi produktif itu yang pernah dilakukan misalnya ada di BUMDes di Wonogiri, ada BUMDes di Karanganyar, itu juga ada BUMDes di waktu itu desa pojok ya, berarti di Buleleng, itu padat karyanya adalah digunakan dana itu untuk investasi BUMDes dan kemudian digunakan untuk membayar pekerja yang ada di BUMDes, yang terutama diambil dari golongan-golongan KPM, golongan miskin yang ada di desa, sehingga ada penurunan drastis dalam KPM miskin karena mereka sudah mendapatkan penghasilan bulanan. Misalnya itu berbagai inovasi desa. Kemudian pengembangan kapasitas itu juga dilakukan swakelola. Ini waktu itu Gus Halim memastikan bahwa supaya desa yang banyak melapor kepada beliau karena harus ikut pengembangan kapasitas menggunakan dana desa dan jumlahnya banyak begitu, dan itu kemudian sulit dipertanggungjawabkan sehingga menjadi temuan di inspektorat di tahun berikutnya. Maka Gus Halim menyampaikan langsung saja bahwa kalaupun pengembangan kapasitas itu juga swakelola, jadi dikelola oleh pendanaannya dikelola oleh pemerintah desa sendiri. Jadi kalau pemerintah desa butuh pelatihan,
dia bisa mendatangkan, tidak harus datang ke sana ke sini, yang diharuskan. Jadi ini memberikan kekuatan kepada pemerintah desa kalau memang harus ada pengembangan kapasitas dan untuk supaya tidak ada pihak lain yang meminta desa ikut pelatihan dan sebagainya. Saya masih ingat juga ini didiskusikan Gus Halim waktu itu tahun yang lalu ya bersama Pak Mendagri, Pak Tito seperti itu. Jadi memastikan supaya pengembangan kapasitas itu memang sesuai kebutuhan pemerintah desa dan dilakukan terutama pemerintah desa. Bahkan untuk kerjasama antar desa pun demikian, ya, seperti itu. Jadi kerjasama antar desa itu bisa dilakukan seperti itu, dan kalau dengan pihak ketiga yang tadi disampaikan sesuai dengan peraturan LKPP itu hanya untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya teknologinya tidak bisa dikelola desa, sehingga perlu ada pihak ketiga. Kemudian itu juga sama yang lain, ya. Masyarakat desa untuk penetapan prioritas jelas harus terlibat aktif. Bahkan di dalam Permen Desa 21/2020 itu Kementerian Desa itu harus membuka ruang sebanyak-banyaknya kalau ada informasi yang menurut Komisi Informasi KIP ya nasional itu memang harus dibuka oleh desa seperti APBDes, RKPDes, kemudian dokumen ini tentang prioritas penggunaan dana desa. Nah itu memang perlu disampaikan kepada publik. Bahkan kemarin ada tenaga pendamping profesional yang punya inovasi kalau Siskodes itu dimasukkan, maka kemudian baliho untuk apa saja APBDes tahun ini itu bisa langsung keluar. Tentu saja kemudian diseleksi oleh pemerintah desa. Kalau keluar semua itu balihonya jadi tidak menarik untuk dibaca, maka yang poin-poin yang penting itu ditonjolkan, sementara yang lain tidak terlalu ditonjolkan dalam baliho itu. Jadi ini pelibatan masyarakat itu bisa dilakukan. Bahkan sudah ada rancangan untuk perbaikan peraturan tentang musyawarah desa di mana memberikan keleluasaan lebih banyak bagi desa untuk merumuskan kebutuhannya sendiri gitu. Kemudian prioritas untuk RKPDes untuk dana desa ya. Jelas pertama hasil pendataan SDGs desa, kemudian data yang disediakan oleh kementerian dan aspirasi masyarakat desa. Jadi tetap ada aspek, kalau istilah Bappenas itu ada aspek teknokratis, itu adalah aspek hasil dari data SDGs desa, tapi masih ada lagi dan data kementerian, masih ada lagi aspek yang sifatnya partisipatoris, yaitu masyarakat desa. Data kuantitatif itu selalu akan memberikan rekomendasi program, seperti kalau kita melihat IDM.Kemendesa.go.id itu di situ ada rekomendasi untuk masing-masing desa. Jadi itu yang disebut teknokratis karena munculnya dari hasil teknologi informasi. Ya. Jadi tidak disusun orang per orang, tapi otomatis muncul dari dari data. Misalnya draft RKPDes sesuai lampiran Permen Desa 21/2020. Draft RKPDes itu akan dimunculkan otomatis dari sistemnya SDGs desa. Jadi banyak yang menanyakan kemarin bagaimana menyusun RKPDes supaya sesuai SDGs desa. Nah itu bagian dari tugas Kementerian Desa menyediakan kepada desa. Tapi itu tidak mutlak. Setelah dokumen itu ada, maka Musdesnya pemerintah desa bersama masyarakat tinggal menentukan tetap akan menggunakan itu atau tidak. Tentu saja semua ada konsekuensinya. Kalau tidak menggunakan, maka akan jadi hutang pada tahun berikutnya karena persoalan-persoalan yang belum diatasi. Jadi rekomendasi itu akan selalu berisi yang belum diatasi dan arahan teknologi
menggunakan dana desanya untuk apa. Pada akhirnya semua tergantung pada musyawarah desa. Jadi tidak tergantung teknologi tapi tergantung musyawarah desa. Kemudian pelaporannya ini yang harus dilaporkan hasil musyawarah desa. Bahkan menurut KIP itu notulensi musyawarah desa itu kalau diminta publik memang harus diberikan. Kemudian data desa, peta, ya, jadi Kementerian Desa dan BIG, Badan Informasi Geospasial, itu sudah bersiap-siap memberikan peta gratis bagi desa. Sehingga desa masing-masing bisa mengakses dan kemudian membuat peta sendiri. Mungkin tidak bisa terlaksana tahun ini untuk pembuatan petanya itu, karena itu membutuhkan pelatihan dan PPKM, kemudian COVID ini membatasi seperti itu. Mungkin hanya sedikit desa yang kemudian baru bisa, tapi itu dilangsungkan terus sampai tahun depan. Jadi peta seperti itu. Dokumen RPJM, dokumen RKP, prioritas penggunaan dana desa dan APBD. Ini semua merujuk pada peraturan Komisi Informasi Nasional. Kemudian publikasi APBDes itu mencakup nama, lokasi, dan besaran. Kita sama-sama sudah mengetahui ini sempat muncul di dalam sistem informasi desa, kemudian nanti setelah ada perbaikan RKPDes itu akan muncul kembali, isinya juga sama. Kemudian dilakukan di ruang publik termasuk web. Jadi ruang publik tidak hanya baliho, tapi termasuk web desa dan sebagainya, itu memadai. Bagaimana dengan pelaporan yang tadi kami sampaikan bahwa di dokumen digital itu harus disediakan oleh Kementerian Desa dalam bentuk loker untuk masing-masing desa, supaya desa mudah kalau sampai ada kebutuhan dokumentasi atau dokumen-dokumen tersebut. Ini untuk pembinaan Menteri Desa itu menugaskan ke dalam kementerian aplikasi digital yang memang dibutuhkan oleh desa. Makanya berbagai aplikasi digital yang dibutuhkan desa, yang disampaikan ke Sapa Desa, bahkan langsung kepada beliau sendiri, itu adalah tugas yang harus kami sampaikan kembali ke desa secara free, secara bebas, secara tanpa biaya seperti itu. Kemudian ada gubernur seperti biasa memberikan evaluasi. Gus Halim sudah juga memerintahkan supaya memudahkan desa dan pemerintah daerah, maka tenaga pendamping profesional level kabupaten juga akan mendapatkan lebih banyak alokasi untuk bisa mempercepat rakor di kabupaten misalnya untuk lampiran dari perbuk pengalokasian dana desa maupun rakor untuk percepatan penetapan APBDes setiap awal tahun. Jadi hal-hal yang sifatnya administratif seperti itu, Kementerian Keuangan sudah memastikan bahwa lampiran perbuk juga akan dilatihkan ke semua Pemda setiap semester kedua. Jadi di bulan-bulan September, Oktober sampai November ini, supaya memudahkan. Tadi yang ketentuan lain-lain sudah disampaikan, hal-hal yang belum tercakup di sini setelah semua selesai di level kebijakan nanti akan disampaikan ke desa. Hal-hal yang memang menguntungkan desa. Kemudian kita ketahui pedoman umumnya ada di lampiran dan ini hampir tidak ada perubahan di tahun lalu kecuali beberapa hal tadi ya. Jadi ini isinya sama, prinsipnya juga sama dan ada penjelasannya. Bagaimana prioritasnya menggunakan SDGs, ada 18 SDGs desa. Kemudian tambahannya ini, untuk penanggulangan kemiskinan itu 3 strategi utama dan Gus Halim menambahkan itu 2 lagi. Yaitu yang pertama menurunkan beban pengeluaran dari warga miskin. Itu artinya adalah disposable income, artinya seakan-akan secara real pendapatan warga miskin meningkat karena pengeluarannya ditanggung oleh pihak lain. Misalnya pengeluaran itu adalah ada BLT, ya.
kemudian kalau sakit ada jaminan kesehatan, maka harusnya mengeluarkan uang, tapi tidak. Maka itu ada sisa, itu yang disebut disposable income. Jadi ini penurunan beban pendapatan sudah pasti ini, terutama melalui PKTD, dan kemudian kewilayahan. Jadi strategi utama pemerintah itu 3 ini. Kemudian Gus Halim menambahkan 2, yaitu supaya kalau golongan miskin itu didampingi secara khusus penugasan kepada tenaga pendamping profesional. Jadi ada pendampingan yang keempat, dan yang kelima itu adalah posyandu, yaitu pos pelayanan untuk melayani masyarakat, terutama golongan miskin yang oleh Gus Halim disebut posyandu kesejahteraan. Artinya tidak perlu ada lembaga baru, tapi kalau ada pemerintah memberikan bantuan dan sebagainya, atau mungkin tugas, itu untuk level desa yang bisa membantu pemerintah desa adalah posyandu, karena dia bisa sampai ke level RT. RT atau disebut kantong kemiskinan, RT di mana banyak keluarga miskin, maka ada posyandu kesejahteraan yang dikembangkan seperti itu. Ini sama dengan tahun lalu tentang BUMDes, ya. Kecuali bahwa semakin banyak peluang yang bisa dikembangkan BUMDes. Seperti nanti jam 8 itu ada pembicaraan BUMDes yang bisa diakses dari YouTube maupun Zoom, ya. Tentang ternyata BUMDes sekarang boleh melakukan banyak hal. Bahkan beberapa itu melebihi wewenang level desa. Misalnya soal sumber daya air, soal pengelolaan terminal, kerjasama pengelolaan terminal, soal penggunaan kayu dan sumber hasil hutan, itu kan berada sampai di level di atas kewenangan desa. Jadi saat ini sedang dalam posisi yang sangat strategis kalau desa memiliki BUMDes, karena bisa mengelola bisnis dengan banyak hal. Dan jangan lupa di BUMDes itu pengarahnya tetap kepala desa. Kemudian pengembangan ekonomi produktif yang lain, ya. Kemudian program prioritas itu pendataan. Jadi kita ketahui di sini maksudnya adalah IDM dan SDGs desa. Level desa, level RT, level keluarga, pemutakhiran data kemiskinan itu level warga. Jadi seperti yang sekarang kita laksanakan dengan IDM dan SDGs desa. Kemudian pemetaan potensi sumber daya pembangunan desa, kita ketahui itu sebetulnya adalah rekomendasi yang muncul dari IDM dan SDGs desa. Kemudian teknologi informasi, ini untuk memudahkan desa dari pembuatan tower langganan internet sampai pembelian smartphone kalau aplikasinya itu berbasis Android atau berbasis iOS, ya, seperti itu. Kemudian desa wisata, ketahanan pangan nabati dan hewani, tadi ada tambahan hewani. Kemudian stunting. Nah, di dalam stunting ini EHDW ini kerjasama Kementerian Desa dengan Sekretariat Wakil Presiden itu dikembangkan lebih lanjut. Kemudian berikutnya adalah desa inklusi, ini untuk golongan-golongan disabel yang marginal. Kalau ada suku, kalau di istilah di Kementerian Sosial, suku terasing begitu, tapi siapa saja yang dianggap marginal itu bisa didanai dengan dana desa. Kemudian bencana alam, ini tambahannya yang pertama, itu dana desa bisa digunakan untuk P3K bencana, membangun jalan evakuasi dan sebagainya, tanggap darurat, alat pemadam api ringan di desa, seperti itu. Jadi ini dibandingkan dengan tahun lalu ada tambahan ini, ya. Kemudian kalau yang berikutnya ini sama seperti tahun lalu, desa aman COVID. Hanya di sini rinciannya, ini kalau kita lihat surat edaran Menteri Desa nomor 8 2020 itu lebih seperti itu. Jadi ada sosialisasi dan edukasi, tidak hanya sosialisasi tapi ada edukasi, kemudian ada ruang isolasi, ya. Relawan desa aman COVID masih sama, kepala desa, BPD, anggotanya dari kita, kemudian mitranya ini pendamping desa, Babinsa, Babin Kamtibmas. Tugasnya ini
lebih mirip lagi dengan surat edaran Menteri Desa yang nomor 8 2020. Ditambah lagi yaitu bagaimana untuk kerjasama dengan ini, menyediakan informasi untuk rumah sakit rujukan kalau kena COVID. Desa masih bisa menggunakan untuk bencana non-alam yang lain. Penetapan prioritas kita sudah sama-sama tahu sesuai dengan kewenangan desa. Dan kalau kewenangan itu belum ada perdes kewenangan desa, bisa menggunakan perbub kewenangan desa. Jika itu tidak ada, maka desa bisa menggunakan patokan dari Permen Desa yang ini. Jadi diupayakan supaya tetap sesuai dengan kewenangan desa. Kemudian swakelola yang tadi kita sampaikan bahwa ini memang untuk sebesar-besarnya manfaatnya itu masuk ke desa sendiri gitu. Dan sebaiknya swakelolanya itu berupa padat karya tunai desa. Padat karya tunai desa ini tadi kami sampaikan, jangan lupa melihat Permen Desa 21 2020 karena di situ ada PKTD tidak hanya infrastruktur produktif tapi juga ekonomi produktif, dan itu bisa lebih banyak membantu desa ketika masa-masa COVID seperti ini. Kita perlu ingat 8% untuk COVID dan BLT itu kemungkinan 40-an persen dari dana desa. Masih ada lebih dari 50% dana desa bisa dipakai desa untuk PKTD seperti ini. Ini jenis PKTD yang ekonomi produktif, pertanian, wisata, logistik pangan, perdagangan, perikanan, peternakan. Ini contoh-contohnya untuk memudahkan desa. Kemudian penentuan prioritas penggunaan dana desa sesuai dengan program yang dibutuhkan. Dana desa dilarang dibagi rata untuk warga desa. Kemudian diupayakan dengan PKTD, lalu dirancang secara swakelola. Kemudian ada keberlanjutan karena kita basis SDGs harus ada sustainable. Kemudian dikelola partisipatif, transparan, akuntabel. Ini semua nilai yang ada di dalam Undang-Undang Desa. Terus kemudian basisnya tadi SID, ya. Kemudian kegiatan di luar prioritas, ya. Di luar prioritas ini sudah di Gus Halim sejak tahun lalu memastikan ditegaskan saja mana yang nggak boleh sehingga memudahkan desa supaya tidak umum tapi sudah khusus, yaitu yang dilarang pembangunan kantor kepala desa, balai desa, dan tempat ibadah. Kemudian perencanaan penggunaan dana desa menggunakan berbagai dokumen, ya. Informasinya apa yang harus ada. Tadi kami sampaikan berbasis KIP ini, ya. Kemudian ada musyawarah, bisa dimulai dari dusun, kemudian ke musyawarah desa. Ini lebih rinci di Permen Desa 21 2020 dan kemudian dilaporkan, ya. Publikasinya tadi dari baliho sampai web, bisa juga pengeras suara, ya, di ruang publik. Kemudian pelaporannya ini disimpan di Kementerian Desa, PDF-nya begitu, supaya kalau desa membutuhkan itu mudah untuk di-download kembali sebetulnya, terutama itu, dan itu dijadikan bahan untuk penyusunan kebijakan prioritas penggunaan dana desa tahun yang akan datang. Jadi semua dipelajari untuk kemudian dikembalikan manfaatnya lagi kepada pemerintah desa dan warga desa. Kemudian bagian pembinaan tadi sudah ada, ya. Dan yang terakhir, desa tetap bisa menyampaikan kalau sampai ada kebutuhan dan keluhan ke layanan call center Kementerian Desa, ya, maupun ke Sapa Desa dan ke Presiden, yaitu lapor Go ID. Ini langsung masuk ke Presiden dan biasanya langsung ada surat dari Sekretariat Negara kepada Gus Halim kalau ada yang melaporkan ke sana. Kiranya seperti itu,
Gus Koco, kerabat desa, kepala desa, perangkat desa. Mohon maaf Oke. ini. Oke, luar biasa. Ya sesuai itu tetap harus ada dialog ini meskipun mungkin nggak sampai jam 8 bisa dilangsungkan karena jam 8 harus mendampingi beliau. Tapi apa namanya dialog tetap harus ada. Begitu Gus Koco. Sepertinya waktu kita sangat terbatas ini karena Gus Ivan ada kegiatan yang lain. Mungkin di Jumat kita bisa bedah lebih dalam. Tapi ada beberapa hal yang mungkin saya ingin garis bawahi atau saya tarik benang merah adalah ada satu semangat bagaimana data SDGs desa ini memang menjadi basis data untuk kemudian pengembangan atau membuat perencanaan dari pembangunan di desa. Dan yang menarik menurut saya adalah baru-baru ini juga sudah ada gugus tugas SDGs desa. Ini menurut saya menarik. Coba saya ingin sampaikan kepada kerabat desa yang mengikuti acara ini, terutama yang ada di channel YouTube, saya ingin mendapatkan respon atau dukungan atau tanggapan dari kerabat desa. Karena menurut saya yang disampaikan Gus Ivan tadi ada yang menarik adalah bahwa ada desa surga yang dulu pernah disampaikan, desa untuk semua warga, kemudian ada juga tentang SDGs desa. Saya mencoba menerjemahkan bahwa SDGs desa itu adalah peta jalan menuju desa surga. Jadi Sustainable Development Goals dari desa yang ada tambahan 1 poin goal dari ke-18, ini menurut saya adalah peta jalan. Peta jalan mau kemana? Mau ke desa surga, desa untuk semua warga. Jadi mungkin ini akan menjadi menarik dan kemudian yang ingin saya mintakan pendapat dari kerabat desa adalah karena sudah ada gugus tugasnya SDGs desa. Mungkin sarapan SDGs desa ini Senin sampai Jumat. Tapi Sapa Desa ini mungkin kita bisa jadikan satu program menjadi Sapa SDGs desa. Sapa SDGs desa itu Sabtu pagi bicara SDGs desa dengan gugus tugas dari SDGs desa yang menjadi motor atau menjadi bagian yang penting di situ. Kenapa? Karena menurut saya Satgas yang sudah gugus tugas yang sudah disiapkan ini kan ketuanya adalah sekjen, sekretaris eksekutifnya adalah Kapus Datin. Jadi ketika mengundang teman-teman dari lintas kementerian, ini Pak Sekjen mengangkat telepon akan lebih mudah untuk kemudian menjadi koordinasi dalam satu forum yang luar biasa. Sapa SDGs desa Sabtu pagi bersama bicara SDGs desa yang akan dihadiri oleh Pak Sekjen sebagai ketuanya atau bisa jadi dihadiri oleh menteri dan juga wakil menteri karena beliau yang kemudian menjadi penanggung jawab atau pembina dari gugus tugas ini. Ini satu penawaran yang ingin saya sampaikan. Jadi tiap pagi jam 6 sampai jam 7 mungkin untuk Sapa SDGs desa bisa 2 jam, jam 6 sampai jam 8. Jadi setiap pagi teman-teman pendamping desa, penggiat-penggiat desa, kepala desa, perangkat desa akan mendapatkan nutrisi, akan mendapatkan informasi tentang SDGs desa. Karena SDGs desa adalah peta jalan menuju desa surga, desa untuk semua warga. Ini terbesit sekilas. Saya minta responnya, teman-teman silakan tulis di chatting YouTube supaya kita bisa melihat itu menjadi satu respon dari kerabat desa semua yang mengikuti acara ini. Dan apabila memang ini mendapatkan persetujuan, mungkin segera TV Desa akan mengajukan permohonan kepada gugus tugas supaya ada program tiap pagi, tiap Sabtu pada saat teman-teman
mungkin di hari weekend itu weekendnya lebih bergizi. Selesai mengikuti acara kemudian bisa jalan pagi atau acara-acara dengan keluarga yang lain. Oke, itu bagian yang mungkin saya bisa ambil benang merah dari obrolan pagi ini. Dan kenapa saya mencoba melontarkan itu karena menarik sekali, responnya luar biasa teman-teman di YouTube kita juga cukup tinggi mengikuti, kemudian di Zoom meeting kita juga tadi sebelum jam 6 sudah penuh teman-teman untuk bergabung. Artinya semangat belajar, semangat untuk kemudian mengetahui informasi update kebijakan dari Kementerian Desa ini sangat luar biasa, baik dari pendamping profesional maupun dari penggiat desa, klub kepala desa dan perangkat desa. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Gus Ivan, saya ingin pastikan ke Gus Ivan masih ada waktu berapa lama, tetapi sebelumnya saya ingin mendapatkan komentar atau tanggapan dari Sekretaris Eksekutif Gugus Tugas SDGs Desa tentang ide yang saya tawarkan Sabtu pagi SDGs Desa bicara tentang SDGs Desa menuju peta jalan desa surga. Silakan Gus Ivan. Ini supaya ada jejak digital janjinya ini ya. Ya saya oke aja Gus. Nanti sesuai kebutuhan saya oke aja. Cuma yang penting ini kalau ada dari Pak Kades, dari perangkat, dari tenaga pendamping profesional maupun para pegiat desa, untuk lebih menekankan ini, karena sebetulnya Permen Desa yang sekarang ini kan hampir sepenuhnya mirip dengan tahun lalu, kecuali tadi beberapa hal yang ada penambahan dan perbedaan sedikit tadi itu, sehingga sebetulnya desa sudah punya pengalaman ketika menjalankan di tahun ini gitu. Apa yang kurang, apa yang lebih, dan kemudian kita bisa selesaikan gitu. Seperti biasa Gus Halim menyampaikan pasti ada hal-hal yang harus dikecualikan, tapi itu pasti sangat sedikit. Makanya beliau selalu menyiapkan dari awal call center, kemudian sapa desa, karena untuk hal-hal yang seperti itu. Begitu Gus Koco. Oke, saya berharap apa yang kita lontarkan tentang sarapan pagi atau mungkin Sabtu pagi lah, spesial eventnya Sabtu pagi SDGs Desa membedah tentang peta jalan SDGs Desa menuju desa surga ini bisa mendapatkan respon dari teman-teman kerabat desa yang mengikuti acara ini, dan kerabat desa setia TV Desa, dan juga nanti semoga akan mendapatkan respon baik dari Satgas gugus tugas dari SDGs Desa, karena bagian dari gugus tugas juga ada bagian tentang publikasi, bagian ini. Gus, ini kita akan ada tambahan waktu atau kita akan sampai di sini dulu? Ya, ada tambahan waktu Gus sampai 7:30. Oke, kita masih ada 17 menit, silahkan resen, tapi mungkin karena ada spesial ini spesial hari ini, karena mungkin Gus Ivan pasti akan lebih mengapresiasi kepada teman-teman kepala desa, mungkin perangkat desa atau sekretaris desa, mungkin silahkan resen, siapapun boleh resen, tapi yang akan menentukan untuk kemudian yang dibuka siapa, nanti silakan Gus Ivan. Mungkin dari nama-nama itu ada yang kepala desa dan seterusnya, karena kebetulan kami tidak punya datanya siapa kepala desa, nama-nama kepala desa yang ada di sini. Silakan Gus Ivan, sudah ada 4-5 nama yang mungkin ini sekretaris nagari ini ada Ellen. Gus Ivan yang tentukan, nanti dari kami akan bantu untuk menyampaikan siapa yang diberikan ruang untuk bicara. Silakan Gus. Kayaknya Gus Koco nggak mau disalahkan kalau salah itu ya. Oh enggak. Ini kan harus spesial ini, harus spesial. Jadi ada sekretaris nagari ini juga boleh juga ini Iya, boleh. Oke. Yang dari sekretaris nagari ya, Ellen ya.
Oke, silakan Ellen. Sekretaris Nagari, betul ya? Halo. Halo, audionya? Ya. Boleh dibuka videonya? Maaf Pak, kondisi sakit jadi nggak bisa nyalakan video Pak, soalnya dalam kondisi sakit Pak. Oke, silakan. Ada yang ingin disampaikan? Ada Pak. Ya, terima kasih Sekretaris Pak. Nagari, betul ya? Iya Pak, Sekretaris Negeri Pak, Sekretaris Desa. Ya. Oke, silakan. Terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan. Tadi setelah mendengar penjelasan yang disampaikan oleh Bapak, ada beberapa hal yang perlu dipertanyakan Pak. Terus itu yang pertama terkait dengan tim SDGs Desa Pak. Ya. Tadi kan dikatakan di tahun 2020 itu kan sudah dibentuk tim SDGs Desa. Namun di 2021. Namun kalau untuk 2022 hanya kalau bisa satu dari perangkat desa saja yang menindaklanjuti tentang data SDGs Desa. Karena dia hanya menindaklanjuti dari data yang di tahun 2021. Di sini yang dipertanyakan adalah apakah tim gugus desa itu kita tetap memasukkan hal-hal yang merupakan hak mereka di tahun 2022 juga, ataukah bagaimana? Karena memang di 2021 awalnya kan kita tidak memasukkan hak-hak mereka di APBDes. Namun karena ada APBDes perubahan, makanya hak-hak mereka setelah ada acuan dari Permen Desa atau Permendagri itu, makanya kita masukkan lewat APBDes perubahan. Sehingga yang perlu beta pertanyakan itu yang pertama, apakah hak-hak mereka juga masih tetap ditetapkan di APBDes 2022 ataukah tidak? Itu yang pertama Pak. Terus yang kedua, terkait dengan SDGs Desa ini, jujur saja di desa kami sampai saat ini aplikasinya tidak bisa digunakan Pak. Jadi pendataan kami ini belum selesai, sehingga kami meminta bagaimana menindaklanjuti hal ini supaya kami bisa menguploadnya sampai selesai supaya kita bisa melakukan penetapan SDGs di desa kami Pak. Barangkali itu yang perlu kami sampaikan Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Langsung Gus Ivan. Ya, terima kasih Bu Ellen dari Negeri Hukurila. Ini Iya Pak. Maluku ya Bu ya? Iya Pak. Ambon. Ambon ya, ya. Iya Pak. Terima kasih. Jadi intinya adalah kita akan mengerjakan pendataan tahun depan itu jauh lebih ringan Bu, jauh lebih ringan. Mengapa perlu ada satu yang kontinu, misalnya satu perangkat atau tenaga yang ada di Pemdes itu yang kontinu, itu karena kalau setiap hari ada warga yang misalnya wafat gitu ya, itu tinggal dihilangkan dari aplikasi SDGs Desa ya, atau sebaliknya ada yang baru lahir kemudian dimasukkan ya. Tapi memang benar Ibu bahwa misalnya rumahnya menjadi baru, kemudian ada tambahan penghasilan, itu kan memang harus didata. Cuman tidak akan sesulit tahun ini gitu. Sehingga memang benar saya kira tadi yang Ibu sampaikan, Gus Halim menyampaikan setiap hari harus ada yang mendata, tapi di semester 1 2022 pasti kita akan melakukan updating lagi, tapi dengan jumlah yang tentu saja jumlah relawan SDGs Desa yang tidak sebanyak tahun ini karena hanya mengupdate. Jadi mengupdate itu bentuknya sama seperti yang di Kementerian Sosial. Di data sudah ada, tinggal apa yang berubah di keluarga itu, di masing-masing keluarga. Hanya itu. Kemudian yang kedua, kami mohon maaf sebesar-besarnya, tapi yang perlu kami sampaikan bahwa kalau desa itu menggunakan kuesioner, jadi menurut tenaga pendamping profesional itu ada 1 triliun lebih dana desa
sudah dikeluarkan untuk pendataan SDGs desa. Perkiraan kami itu sebetulnya kalau kuesioner saja itu 340 miliar, makanya kami menggunakan aplikasi untuk menghilangkan 340 miliar. Tapi kalau desa sudah menganggarkan sampai 1 triliun itu pasti berkaitan dengan operasional dan hak-hak mereka. Nah, kalau menggunakan apa namanya, Ibu menggunakan kuesioner, maka itu malah lebih enak karena sekarang ini aplikasinya berbasis web, yaitu dashboard strip sdgs.kemendesa.go.id. Nah, itu dari kuesioner langsung dimasukkan. Tapi kalau yang Android itu bulan ini juga, saya tadi malam saya cek itu yang aplikasi Android yang menggunakan HP itu sudah tahap akhir. Jadi paling tidak 2 minggu lagi pasti otomatis terupload kalau yang sudah ada di HP. Nanti kami akan segera hubungi Gus Koco, Bu Ellen dan pendamping yang ada di Hukurila supaya langsung kita memperbaiki ini bersama-sama. Karena sekarang sudah bisa langsung menghubungi Ibu dan pendamping nanti. Iya, siapa? Itu Bu Ellen. Ini semoga terima kasih Bu Ellen, Sekretaris Negeri ini Sekdes ya kalau di di tempat pada umumnya. Terima kasih untuk responnya. Ini kayaknya spesial, saya perlu berikan khusus untuk perempuan-perempuan ini kayaknya. Bu Arni, silakan. Arni Arifin, silakan untuk unmute. Silakan, Arni Arifin, di unmute audionya. Oke, silakan. Assalamualaikum. Ya. Halo, assalamualaikum Gus Koco dan Gus Ivan. Ya. Ini saya ingin bertanya terkait PKT yang 50%. Dari mana disampaikan? Dari Bombana, PDT Bombana, Sulawesi Tenggara. Siap. Ya, jadi saya ingin bertanya terkait yang PKT 50%. Jadi kami di desa sudah melakukan itu PKT 50%. Yang kami lakukan adalah saya ingin bertanya apakah yang kami lakukan ini sudah seperti itu. Jadi yang saya lakukan di desa adalah PKT 50% itu terkait pembersihan seperti kegiatannya pembersihan saluran dan pembuatan pagar kebun desa. Jadi tapi dananya itu tidak melebihi dari cuman sekitar 12 jutaan karena paling cuman bahannya saja, bahan pagar apa segala macam dan untuk HOK untuk pembersihan lokasi itu dan pembuatan pagar dan pembuatan kebun. Jadi dananya itu enggak terlalu tinggi. Jadi kalau maksud saya apakah memang sudah sebesar itu? Maksudnya apakah enggak apa-apa sebesar itu saja? Karena kalau kita akan yang penting kan HOK-nya 50%. HOK-nya mencapai 50% lebih. Nah, kalau yang dananya yang dana fisik itu kan bisa tinggi, dananya tinggi tapi HOK-nya enggak bisa mencapai 50%. Kalau mencapai 50% itu HOK-nya terkesan dipaksakan. Ya, jadi jadi maksud saya paling dananya cuma ada yang lain? Cukup itu? Cukup itu ya? Iya, saya rasa cukup dulu segitu. Iya, silakan Gus, dan setelah ini dari Pemdes Ngunut Parang kita berikan kesempatan untuk bicara. Silakan Gus direspon. Ya. Terima kasih Bu Arni Arifin ya. Jadi sudah benar Bu, sudah pasti begitu. Jadi memang angka 50 itu adalah angkanya Gus Halim itu. Jadi harus 50%. Jadi waktu itu sempat dalam pembicaraan itu tahun lalu itu kemudian ada
ya telepon-teleponan dengan Menteri PUPR, ya, kemudian berbicara dengan Menteri PUPR. Wah, kalau 35-30% untuk upah ya belum padat karya gitu. Kalau untuk desa gimana kalau 50%? Pengennya Gus Halim itu di atas 50%. Sebetulnya realnya, Bu, realnya itu di tahun 2018 itu kalau PKTD itu 28%. Tapi di tahun berikutnya itu turun jadi 24%. Honor dibanding total kegiatan PKTD. Kemudian melihat penurunan itu oleh Gus Halim di tahun lalu, di bulan Maret 2021 itu kemudian dipatok menjadi 50%. Tujuannya untuk meningkatkan kesempatan kerja. Jadi memang tujuannya itu yang utama, meningkatkan kesempatan kerja bagi warga desa. Rata-rata ternyata 9 hari, 9, sekian hari. Dan rata-rata itu 100.000. Jadi dengan PKTD itu satu orang warga desa itu rata-rata mendapat 900.000. Dan itu kalau dibanding dengan BLT itu berarti setara 3 bulan BLT. Makanya itu tetap diteruskan oleh Gus Halim dan menjadi bagian dari Permen Desa ini. Dan yang Ibu sampaikan tadi sudah benar seperti itu. Memang bentuknya pasti pekerjaan-pekerjaan yang kalau menurut pendamping teknik ini pekerjaan ringan gitu. Ringan karena disitulah yang kemudian membutuhkan banyak tenaga kerja. Dalam secara konsepnya padat karya itu memang terutama untuk berkaitan dengan penanganan kemiskinan dan pemerataan pendapatan, Bu. Memang secara konseptual terutama untuk itu, bukan untuk bangunan-bangunan yang sangat rumit. Ya. Kemudian tadi dengan apa namanya buku rela ini Gus Koco, nanti Bu Ellen, saya akan hubungi Bu Ekawati, ini sudah yang pendamping yang ada di sana. Ya. Oke, selanjutnya Pamdes Ngunut, silakan, waktu kita terbatas, open mic. Pak Kades, silakan open mic. Kalau silakan dibuka audionya. Ya, silakan. Silakan. Halo. Iya, ini audionya belum dicolokin di kuping, dipanggil-panggil nggak dengar. Silakan, lanjut. Silakan Pak Kades. Waktu kita terbatas. Ya. Halo. Audionya dibuka. Audionya dibuka, mic-nya dibuka, kemudian langsung menyampaikan apa yang ingin disampaikan. Halo Pak Kades. Oke. Oke, sambil menunggu Pak Kades buka mic, karena kita udah minta buka mic. Udah, silakan, langsung sampaikan. Langsung bicara Pak Kades. Nggak bisa, Om. Itu udah masuk suaranya. Halo. Langsung bicara. Iya, silakan. Untuk berkaitan dengan prioritas penggunaan anggaran tahun 2022, saya maksudkan apakah untuk ada ketentuan untuk anggaran yang digunakan untuk penanganan COVID itu. Kalau kemarin kan untuk tahun 2021 itu ada aturan bagi 8% yang harus disiapkan untuk anggaran itu. Dan untuk tahun 2022 itu apakah masih ada seperti itu? Mungkin itu dulu. Oke, terima kasih. Ini pertanyaan terakhir karena waktu Gus Ivan sangat terbatas. Silakan Gus diberikan respon dan langsung memberikan closing statement. Dan untuk teman-teman yang ada di Zoom meeting, mohon maaf kita memang kali ini sepertinya memang kita prioritaskan untuk teman-teman sekretaris desa dan kepala desa. Silakan Gus Ivan.
Terima kasih Pak Kades, ketemu lagi ini. Kayaknya sudah beberapa bulan yang lalu kita pernah bertemu. Nah, apa namanya? Istilahnya itu earmark. Ya, jadi posisi Kementerian Desa itu tidak akan menggunakan earmark, tidak akan menggunakan kewenangan untuk earmark. Tapi memang untuk dana desa itu tidak hanya kewenangan di Kementerian Desa, sesuai dengan PP 60 2014 itu juga ada kewenangan antara lain Kementerian Keuangan. Jadi earmark itu akan ditentukan oleh Kementerian Keuangan karena di sana ada Badan Kebijakan Fiskal dan sebagainya yang memang punya perhitungan kepada Bapak Presiden untuk percepatan gitu. Jadi 8% itu earmark atau memang dipatok gitu di dalam PMK, tapi di dalam peraturan Menteri Desa tidak pernah ada patokan dan dirancang tidak akan ada dipatok-patok seperti itu. Jadi kalau sampai ada earmark itu berarti ada kebutuhan negara yang kemudian perlu dijalankan di level desa. Contohnya earmark atau 8% COVID ya, itu sebetulnya diambil dari datanya desa sendiri. Jadi ketika tahun lalu salah satu yang dianggap sukses itu adalah BLT dana desa. Dan BLT dana desa itu ketika dirancang secara keseluruhan, total tahun lalu itu ada 24 triliun yang digunakan oleh pemerintah desa untuk BLT dana desa. Itu nilainya ya sekitar 6%-an. 6-7%. Karena itu Kementerian Keuangan karena ada COVID, maka harus dipastikan supaya tidak kurang dari itu, gitu. Bahkan kalau bisa lebih sedikit. Jadi angka 8% itu bukan angka yang muncul tiba-tiba, tapi itu adalah angka yang kita buat sendiri, ya, yang dilakukan oleh pemerintah desa di tahun 2020. Kemudian oleh tentu saja Bapak Presiden bersama Ibu Menkyu itu kesuksesan untuk menangani COVID di desa itu harus dijalankan terus. Makanya kemudian menjadi ada 8%. Sebetulnya sejarahnya seperti itu, dan ke depan kalau kita lihat posisi sekarang, semuanya itu tergantung kepada Kementerian Keuangan. Kalau posisi Kementerian Desa seperti tadi, dan Kementerian Keuangan juga tidak akan langsung muncul itu pasti basis dari hasil konsinyasi data antara kami dengan Kementerian Keuangan. Begitu, Gus. Jadi itu nanti penentuannya bukan di Permendes. Kalaupun ada ya, kalaupun masih ada. Begitu. Oke, Gus, silakan closing statement karena sudah 7.30 lebih ini. Ya, mohon maaf ini. Jadi dan kami memang mengundang banyak kepala desa dan sekdes itu karena memang ini hal yang urusan kita bersama. Jadi kalau sampai ada hal-hal yang perlu diselesaikan, biar segera kita selesaikan. Kami tetap berkomunikasi. Jadi ada tim Sapa Desa. Nanti kalau perangkat desa, pemerintah desa, pegiat desa, tenaga pendamping profesional, saya tidak ingat semua nomor HP-nya, tapi paling tidak nomor HP 0812 188 06075 itu bisa menjadi salah satu saluran untuk kita selalu berkomunikasi. Begitu kerabat desa sekalian, ya. Sampai ketemu lagi untuk diskusi hal yang ini atau hal-hal lainnya gitu. Seperti itu Gus Koco, kerabat desa. Oke, terima kasih Gus Ivan. Ini luar biasa, tambahan 30 menit tetapi sangat bermakna untuk kita karena ternyata sarapan SDGs desa yang membutuhkan asupan energi atau gizinya tidak hanya pendamping profesional desa tetapi juga pegiat-pegiat desa, kepala desa, dan perangkat desa di seluruh Indonesia. Ini sesuatu hal yang luar biasa dan semoga Senin sampai Jumat bisa bertambah 1 hari lagi menjadi Sabtu pagi
sarapan Sapa SDGs Desa, sarapan Sabtu pagi SDGs Desa. Semoga bisa kita agendakan forum itu dengan durasi yang 2 jam mungkin, dengan para pihak atau tokoh-tokoh yang ada di dalam gugus tugas SDGs Desa bisa terlibat untuk bisa mendengarkan langsung, menyampaikan langsung, dan berkomunikasi langsung dengan teman-teman pendamping profesional dan pegiat-pegiat desa, kepala desa, dan perangkat desa di seluruh Indonesia. Sampai di sini, dan kita akan ketemu besok. Ayo tanya Kapus Datin. Mungkin saya usulkan topiknya masih di Permen Desa 7 2021. Jadi kesempatan untuk bertanya hari Jumat jangan terlewatkan, besok pagi pukul 6 sampai pukul 7. Semoga kalau ada longgar waktu bisa 2 jam spesial bersama Kapus Datin kita. Sampai di sini kerabat desa Indonesia. Salam bahagia kerabat desa Indonesia. Mari berdiri sebaris, ulubus kontrol baris. Salam SDGs Desa, salam Desaisme. Terima kasih. Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa? Warga desa yang sehat, pendidikan yang berkualitas, pendapatan yang meningkat dan merata, lingkungan desa yang tetap lestari, desa aman, nyaman, dan damai berkeadilan. Adat dan budaya desa terlindungi. Semua itu adalah cita-cita kita bersama melalui SDGs Desa. Bergabung dengan seluruh warga sedunia, melangkah maju, mewujudkan cita-cita bersama. Desa-desa di Indonesia telah menapaki kemajuan. Gotong royong yang tetap terjaga. Fasilitas di desa semakin baik, pendidikan dasar akan tetap kita tidak boleh lengah, sebab masih banyak tantangan yang menghadapi. Pengangguran pemuda desa harus diatasi. Penurunan kemiskinan desa harus lebih cepat lagi. Kebakaran hutan harus dihentikan. Kekerasan terhadap perempuan harus dihilangkan. Pekerjaan-pekerjaan yang belum usai ini harus kita tuntaskan. Jadi, mari berdiri. Mari berdiri. Mari berdiri sebaris. Berjajar bergandengan tangan. Melukis kuntul baris. Mewujudkan cita-cita kita bersama. Dan pastikan tidak ada satupun warga desa yang tertinggal di belakang. Mari membangun Indonesia dimulai dari desa. 18 tujuan untuk mewujudkan desa yang lebih baik. Acara ini didukung oleh Desa Pay, cashlessnya kerabat desa Indonesia, sebuah aplikasi pembayaran online. Di Desa Pay, kita akan mendapatkan update berita desa dari TV Desa. Unduh aplikasi Desa Pay segera.